Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Maulidiah. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 5 yang berjudul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui jalur non-ligitasi. Dalam makalah tersebut terdapat kata pengantar serta daftar isi, dan ada juga bab 1 yang berisikan pendahuluan yang berisi latar belakang serta rumusan masalah, dan ada juga bab 2 yang berisikan pembahasan yang meliputi tentang pengertian non-ligitasi, landasan hukum penyelesaian sengketa non-ligitasi, jenis dan bentuk penyelesaian non-ligitasi, serta kekuatan hukum penyelesaian sengketa non-ligitasi. Dan ada juga bab 3 yang berisikan dengan penutup. Langsung saja ke pembahasan pengertian penyelesaian sengketa melalui jalur non-ligitasi. Jadi penyelesaian sengketa secara non-ligitasi itu adalah penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat diselesaikan tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Untuk penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution yang dijamin kerahasiaannya sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses non-ligitasi ini ialah sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada landasan hukum penyelesaian sengketa non-ligitasi. Yang pertama adalah pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Yang kedua, pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata tentang perdamaian, bahwa perdamaian adalah perjanjian karena perjanjian perdamaian itu sah kalau dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Dan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seseorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa tersebut. Selanjutnya, di sini juga menjelaskan tentang jenis dan bentuk penyelesaian non-ligitasi. Penyelesaian sengketa di jalur non-ligitasi ada berbagai bentuk, yang salah satunya yaitu adalah arbitrase. Selain arbitrase, ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa non-ligitasi, yang diantaranya itu adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa jalur non-ligitasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama dalam penyelesaian pasal 3 UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Sekian
review yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.